Kalau mau menegakkan hukum silakan, itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan, kan bisa saja tuh. Kalau nggak ada kriminalisasi ulama, karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena target. Perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa Kiai, bisa pejabat. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia gitu ya. Boleh begini, suruh Singapura minta maaf tadi. Bagi kita sebenarnya ini tidak perlu dibahas terlalu panjang lah. Kita sebenarnya malu dengan Singapura yang sebenarnya yurisdiksinya dia punya hak kok untuk menolak siapa. Raja nyinyir, tuding sembrono, tokoh-tokoh kadrun dihajar Gus Miftah. Menurutnya, UAS merupakan ulama dan intelektual terhormat di Indonesia. Ia menyebut tindakan Singapura yang tidak memberikan kejelasan terkait alasan deportasi tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas. Lebih jauh, ia meminta Duta Besar Republik Indonesia di Singapura memberikan penjelasan dan ikut bertanggung jawab mengatasi kasus tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kompak buka suara serta sikap pemerintah Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan alasan penceramah ekstremis. Pemerintah Singapura sudah menolak banyak orang masuk Singapura karena berbagai alasan. Dan itu negara mereka, ya terserah mereka lah. 4 tahun, 5 tahun belakangan ini aja tiba-tiba menyeruak Islamofobia, melakukan diskriminasi, melakukan pernyataan kebencian, nggak boleh. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia gitu ya. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama Islam. Pertanyaan seriusnya, sejauh mana Presiden perhatian urusan ini? Jogjanya Presiden panggil Dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, Bro. Ikhtiar dari Presiden ada nggak untuk urusan? Apa cuek aja dia? Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Keduanya satu pemikiran mengkritik sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS dan negara tersebut. Kemendagri Singapura awalnya buka suara soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad. Lewat rilisnya situs resminya, di Singapura awalnya menjelaskan soal kedatangan UAS di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura. Badan Kementerian Dalam Negeri Singapura memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada 16 Mei 2022. Ustadz Abdul Somad diwawancarai. Setelah itu, kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di ferry zone balik ke Batam pada hari yang sama. Demikian pernyataan Kemendagri Singapura. Bagaimana seorang seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah yang lulusan perguruan tinggi negeri terkenal bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu. Kalau sudah melihat latar belakangnya Fahri Hamzah, pasti pahamlah. Dia sekarang lagi kampanye partai barunya, Gelora. Dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari Gerindra karena sakit hatinya. Paling gampang untuk menuduh siapa di balik ini semua adalah salahkan Jokowi, maka selesai semua masalah. Yang menjadikan berita itu besar adalah gorengan-gorengan karbitan dari beberapa politisi yang pengen cari panggung, cari nama dari sebuah kasus yang mengatasnamakan agama. Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi, Ibu Menlu juga berkomunikasi, bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga kepada Ibu Menlu bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari dan Presiden mendukung. Kafir, ya.
Padahal itu semua adalah terminologi dalam agama. Sorry. Ini bukan, karena nilai-nilai agama. Ini bukan Islamofobia. Jelas nilai-nilai agama itu. Jangan nyamain Ustadz Abdul Somad itu sama dengan Islam. Semangat dari PBB aja, menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap PBB. Orang kita melihat Islam. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Itulah kenapa saya lebih suka pakai istilah kadrun atau kadal gurun kepada mereka. Karena saya sendiri beragama Islam, nggak mau disamakan dengan mereka. Mereka itu selain bodoh juga cengeng. Kalau berkelompok, koarnya itu paling besar. Pas dicewer dikit, langsung teriak, Islamfobia! PBB sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harus daripada teroris ini nggak benar. Gitu. Dakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia gitu ya. Boleh begini, suruh Singapura minta maaf tadi. Bagi kita sebenarnya ini tidak perlu dibahas terlalu panjang lah. Kita sebenarnya malu dengan Singapura yang sebenarnya yurisdiksinya dia punya hak kok untuk menolak siapa. Raja nyinyir, tuding sembrono, tokoh-tokoh kadrun, dihajar Gus Miftah. Menurutnya, UAS merupakan ulama dan intelektual terhormat di Indonesia. Ia menyebut tindakan Singapura yang tidak memberikan kejelasan terkait alasan deportasi tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas. Lebih jauh, ia meminta Duta Besar Republik Indonesia di Singapura memberikan penjelasan dan ikut bertanggung jawab mengatasi kasus tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kompak buka suara serta sikap pemerintah Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan alasan penceramah ekstremis. Pemerintah Singapura sudah menolak banyak orang masuk Singapura karena berbagai alasan. Dan itu negara mereka, ya terserah mereka lah. 4 tahun, 5 tahun belakangan ini aja tiba-tiba menyeruak Islamofobia, melakukan diskriminasi, melakukan pernyataan kebencian, nggak boleh. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia gitu ya. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama Islam. Pertanyaan seriusnya, sejauh mana presiden perhatian urusan ini? Seyogyanya presiden panggil dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, Bro. Ikhtiar dari presiden ada nggak untuk urusan? Apa cuek aja dia? Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Keduanya satu pemikiran mengkritik sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS dan negara tersebut. Kemendagri Singapura awalnya buka suara soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad. Lewat rilisnya situs resminya, di Singapura awalnya menjelaskan soal kedatangan UAS di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura. Badan Kementerian Dalam Negeri Singapura memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada 16 Mei 2022. Ustadz Abdul Somad diwawancarai. Setelah itu, kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di ferry zone balik ke Batam pada hari yang sama. Demikian pernyataan Kemendagri Singapura. Bagaimana seorang seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah yang lulusan perguruan tinggi negeri terkenal bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu. Kalau sudah melihat latar belakangnya Fahri Hamzah, pasti paham lah. Dia sekarang lagi kampanye partai barunya, Gelora. Dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari Gerindra karena sakit hatinya. Paling gampang untuk menuduh siapa di balik ini semua adalah salahkan Jokowi, maka selesai semua masalah. Yang menjadikan berita itu besar
adalah gorengan-gorengan karbitan dari beberapa politisi yang pengen cari panggung, cari nama dari sebuah kasus yang mengatasnamakan agama. Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi, Ibu Menlu juga berkomunikasi, bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga kepada Ibu Menlu bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari dan Presiden mendukung.